Ica janji suatu saat di akhirat nenek bakal bilang sama Allah kalau nenek nggak sia-sia karena udah membesarkan Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di segmen cerita penghafal Quran. Dan hari ini saya bersama dengan salah seorang santri Maskan Hufat. Namanya adalah Clarissa, biasa dipanggil Ica. Umurnya 19 mau ke 20 tahun, asalnya dari Bandung. Ica sehat? Alhamdulillah, Ma. Alhamdulillah. Gimana belajarnya di Maskan Hufat? Alhamdulillah, Ma. Senang banget. Senang. Apa yang Ica paling senang di Maskan Hufat? Apanya? Ininya, Ma. Likonya, pembelajarannya, ustazahnya, teman-temannya, Masya Allah, Ma. Oke, sekarang Ica mau berbagi kepada kita semua tentang bagaimana sampai Ica kok pengen jadi seorang penghafal Quran. Sekarang udah setoran berapa sih, Ica, di Mahfaz? Setorannya kan targetnya sehari 4 halaman ya, Oh, Ma. target 4 halaman. Jadi sekarang sudah menyetorkan? Harusnya tuh harus sudah hari ini, Ma. Hari ini sudah berapa dari awal belajar? Sudah 3 juz, Ma. 3 juz, karena kan Ica ini baru di Maskan Hufat ya. Oke, Ica cerita dong sama kita, Ica itu background keluarganya seperti apa sih? Ayah, ibu, bagaimana keadaan keluarganya Ica? Untuk ayah sendiri, ayah Ica itu orangnya, beliau tuh sederhana. Kalau ayah Ica tuh pekerjaannya sebagai buruh. Buruh apa, Ica? Buruh tergantung, Uma. Kadang jadi buruh bangunan, buruh bantu-bantu, apapun yang bisa dibantu insya Allah dikerjakan gitu sama ayah, Uma. Nah, untuk ibu, qadarullahnya Allah sudah panggil waktu Ica usia 3,5 tahun, Uma. Oke, jadi waktu usia Ica 3,5 tahun ibu udah nggak ada. Ibu sakit apa katanya waktu itu? Iya, katanya sakit, Uma. Oke, jadi Ica diasuh oleh ayah? Iya, ayah sama nenek, Uma. Coba diceritakan gimana tuh. Jadi ayah mengasuh Ica seterusnya, apa tiba-tiba Ica diasuh oleh nenek atau seperti apa? Iya, jadi pas ibu meninggal itu kan ada 2, Ica sama adik Ica. Kalau Ica diasuhnya sama ayah sama nenek di Bandung. Kalau adik Ica sama nenek Ica yang satu lagi di Garut. Nah, Ica tuh di situ diurusnya sama nenek Ica karena ayah Ica kan kerja. Kayak gitu. Jadi dari kecil terus-terusan ikut sama nenek. Oke. Waktu itu adik harus terpisah karena masalah ekonomi? Iya, Uma. Waktu itu adik usia berapa? Baru 7 bulan, Uma. Adik usia 7 bulan. Karena nggak mungkin merawat 2 anak, karena keterbatasan ekonomi akhirnya harus terpisah dengan adik. Iya, Uma. Oke, selama diasuh oleh nenek, apa kenangan-kenangan yang Ica selalu ingat sampai hari ini? Nenek itu seperti apa? Atau apa kenangan yang tidak bisa dilupakan dari nenek? Waktu dulu tuh kan main tuh, Ma. Terus teman-teman tuh suka, misalkan kan anak kecil suka saling ledek ya, Uma. Kadang Ica suka nangis, terus Ica manggil-manggil mama. Terus nenek bilang, Ica, sekarang mamanya Ica nenek ya, katanya kayak gitu. Jadi setiap kemana-mana Ica manggil nenek itu mama, sampai tetangga bilang, oh manggilnya mama ya sekarang. Iya, katanya ini mamanya sekarang, kayak gitu. Jadi Ica ngerasa dari kecil tuh nenek tuh mama Ica gitu. Yang paling diingat tuh itu, Ma. Selalu bilang, ini mama Ica sekarang, katanya. Oke. Kemudian gambaran sosok nenek di mata Ica tuh seperti apa yang udah merawat Ica? Nenek tuh kerjanya apa sih? Nenek tuh bikin makanan permen bola-bola susu, Ma. Oke, Ica mendampingi nenek dari kecil. Terus sosok nenek tuh seperti apa sih di mata Ica? Nenek tuh orangnya luar biasa, Uma. Kalau misalkan ada suatu hal yang kurang atau yang mendesak tuh nenek nggak pernah bilang. Terus nenek tuh selalu mengutamakan cucunya dibandingkan yang lain gitu. Terus kalau ada apa-apa, nenek tuh pasti ya udah nggak apa-apa, anaknya dulu, cucunya dulu, neneknya belakangan. Meskipun nenek juga sama perlu gitu kan. Terus nenek tuh selalu bilang sama Ica, kalau mau tidur, Ica hafalin ya surat ini, coba baca surat ini, hafalkan Asmaul Husna gitu. Dari kecil nenek yang selalu ngajarin Ica tentang agama, Uma. Oke. Dari kecil Ica rindu nggak sih sama adik? Kan terpisah. Iya, setiap lebaran pasti Ica tanya kapan ketemu adik. Dan kalau misalkan ketemu adik tuh pasti Ica bikin surat-surat lah atau perahu-perahuan kayak gitu, Ma. Oke.
Oke, kalau sosok Bapak di mata Ica seperti apa? Ica ketemu Bapak kan setiap hari kan? Sosok Bapak di mata Ica tuh seperti apa? Bapak tuh orangnya keras Uma, tapi meskipun keras Bapak tuh baik banget Uma, sama kayak nenek, selalu mengusahakan yang terbaik buat anaknya, dan Bapak tuh nggak pernah memperlihatkan lukanya sama anak-anaknya Uma. Oke. Ada kejadian apa yang dalam hidup Ica sebelum Ica datang ke Maskan Wafat yang nggak bisa Ica lupakan dalam kisah perjalanan kehidupan Ica? Yang paling nggak bisa Ica lupakan. Yang Ica misalnya baru tahu sesuatu kah, atau Ica merasa bahwa oh ternyata seperti ini kah, atau apalah yang membuat kira-kira Ica tuh ngerasa lumayan menjadi ujian dalam kehidupan Ica selain ibu wafat di usia Ica 3,5 tahun? Itu mah waktu nenek meninggal tuh Mah. Itu perjalanan yang dan mungkin karena di situ juga Ica jadi benar-benar bertekad untuk mau menghafal Al-Quran. Karena waktu nenek sakit tuh Ica terlalu fokus sama kegiatan di luar, jadi nggak terlalu menjaga nenek, dan itu suatu penyesalan yang sampai saat ini Ica sesali. Sampai pas nenek meninggal, Ica bilang di hadapan nenek, di jenazah nenek, Nek, Ica janji Ica bakal hafalin Quran, karena jaminan Allah untuk menghafal Al-Quran itu kan besar banget kan Uma. Nenek, terus Ica mikir, ya Allah, aku takut nggak bisa ketemu lagi sama nenek, karena Ica di situ baru mikir dunia ini tuh pertemuannya singkat banget Uma. Jadi Ica mikir gimana caranya Ica bisa ketemu lagi sama nenek, gimana caranya Ica bisa bahagiain nenek, karena kalau Ica bahagiain nenek di dunia kayaknya udah nggak bisa, karena Allah udah ambil nenek. Dan akhirnya Ica keinget sama hadis itu yang jaminan kalau misalkan orang mau ngafal Quran, keluarganya bisa dibawa gitu kan Uma. Jadi di situ Ica, yaudah Ica mau jadi penghafal Quran aja, biar nanti Ica bisa ketemu lagi sama nenek, bisa kumpul lagi sama keluarga Ica secara lengkap di surga gitu Uma. Nenek meninggal waktu Ica umur berapa? Waktu Ica kelas 11, Ica kelas 12, baru umur 18 atau 17 gitu. Oh berarti nenek itu baru meninggal 2 tahun yang lalu? Iya, 2 tahun yang lalu. Ada nggak sih pesannya nenek atau wasiat nenek sebelum nenek meninggal tuh apa yang Ica inget banget? Ya itu Mak, pengennya Ica ngafal Quran. Oh nenek pengen Ica jadi penghafal Quran. Ya, terus pengen jadi guru juga Uma. Oke. Wafatnya ibu di usia kecil, walaupun pada saat itu mungkin belum terlalu paham, tapi kehilangan sosok ibu di masa kecilnya Ica saat teman-teman punya ibu, Ica nggak punya, dan digantikan oleh sosok nenek. Dan nenek kemudian diambil oleh Allah juga pada saat usia remajanya Ica, dan Ica cukup terpukul di situ karena selama ini nenek yang menggantikan posisi ibu. Bagaimana dengan ayah? Bapaknya Ica bagaimana? Ketika nenek meninggal, adakah sesuatu yang dikatakan oleh bapak kepada Ica? Iya. Atau bagaimana keadaan bapak ketika itu? Ketika ibunya meninggal dunia? Sama Uma, sama terpuruknya sama Ica, sama-sama bingung harus bagaimana gitu Uma. Sampai ayah juga kan karena mungkin lapangan pekerjaan yang sulit, di situ Masya Allah uji ekonomis makin terpuruk, tapi Allah juga kasih dari jalan yang lain. Bahkan sampai Ica mau masuk daftar kuliah kemanapun, Ica mau sekolah kemanapun, itu ayah selalu bilang ya silahkan, tapi ayah nggak bisa jamin untuk ekonominya, ayah nggak bisa tanggung, bayarin. Iya, angkat tangan katanya kayak gitu. Begitupun saat mau ke Maskanul Hufaz, alasannya pun sama seperti itu, dan ayah baru menceritakan kenapa gitu. Ayah selama ini bukannya nggak mendukung, tapi kayak nggak boleh dulu lah, di sini dulu aja, sama-sama aja dulu. Di situ ayah baru menceritakan semuanya, unek-uneknya ayah, sampai Ica ngerasa ya Allah ini gimana, Ica pengen kesini gitu kan, karena semenjak lihat Maskanul Hufaz itu Mak, Ica rasa itu tempat yang tepat gitu Mak. Oke, apa yang diceritakan oleh bapak yang kata Ica selama ini akhirnya bapak mengeluarkan unek-uneknya? Apa sih kata-kata yang paling diingat oleh Ica pada saat itu? Katanya bapak tuh bukannya nggak mau teteh pergi ke sana, bukannya nggak mau teteh jadi penghafal Al-Quran, tapi bapak tuh takut, bapak tuh bingung, nanti teteh di sana gimana, nanti teteh siapa yang mau ngasih
istilahnya uang jajannya kayak gitu. Nanti kalau teteh ada apa-apa gimana? Bapak merasa Bapak pun nggak mampu buat ngasih kalian di sini, gimana lagi kalau jauh, katanya kayak gitu. Sampai Ica ngerasa, oh jadi selama ini tuh perasaan Bapak tuh seperti itu gitu. Padahal Ica yakin kok kalau misalkan penghafal Al-Quran itu semuanya pasti Allah jamin kan Uma. Oke, akhirnya Ica berada di Maskal Hufaz, Ica belajar. Apa sih tekad Ica? Ica mau apa gitu? Ica mau apa setelah Ica menghafal tuh? Ica mau apa? Berikutnya masa depannya Ica, gambaran Ica itu seperti apa? Setelah dari Maskal Hufaz, Ica tuh pengen nyebarin lagi gitu, apapun ilmu yang Ica dapat di sini. Terus Ica tuh pengen banget ngerombak akhlak-akhlak yang kurang baiknya, karena sekarang yang di dilihat tuh, kampung. ya banyak tuh anak-anak kecil yang mereka tuh harusnya mengaji, harusnya dididik seperti apa gitu, tapi malah kebalikannya gitu kan, Ma. Oke. Sekarang ada nggak yang mau Ica omongin ke Bapak? Kalau misalnya Bapak ada di depan Ica, apa yang mau Ica sampaikan ke Bapak? Bapak, Ica di sini, Ica ngafal, Ica bener-bener pengen kesini karena Ica sayang sama Bapak, karena Ica nggak tahu lagi harus membahagiakan orang tua Ica, orang-orang yang sayang sama Ica dengan cara seperti apa. Karena dunia ini cuma sebentar dan Ica nggak tahu apa Ica mampu atau enggak kalau misalkan harus membahagiakan dengan kebahagiaan dunia. Hanya cuma dengan cara berusaha dekat sama Quran aja bisa Ica usahain supaya bisa bahagiain Bapak. Oke. Janji Ica untuk nenek apa? Walaupun nenek sekarang insya Allah di surganya Allah, apa janji Ica untuk nenek? Ica janji Ica bakal terus sama Quran, Uma. Ica janji suatu saat di akhirat nenek bakal bilang sama Allah kalau nenek nggak sia-sia karena udah membesarkan Ica. Nenek akan bangga sama Ica nanti. Amin, 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 amin. Masya Allah, hari ini kita belajar dari kisah Ica, seorang piatu dari kecil, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan Ica bertekad bahwa dengan menjadi penghafal Quran, mudah-mudahan itu bisa membahagiakan orang-orang yang dicintai Ica. Dan yang paling penting adalah Ica rindu sama ibu pasti, Ica rindu sama nenek pasti, dan Ica percaya bahwa kehidupan di dunia ini sementara saja, kehidupan yang abadi, yang tidak ada tangis lagi, tidak ada perpisahan lagi, bisa bertemu seterusnya bersama orang-orang yang dicintai di surga Allah. Dan Ica tahu cara untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintai di surga Allah adalah dengan Al-Quran. Jadi hari ini kita belajar dari Ica. Makasih ya Ica. Ica ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar sana yang mau menghafalkan Al-Quran, Ica? Teman-teman semangat terus, jangan memikirkan masalah-masalah seperti biaya atau masalah-masalah lainnya, karena kalau misalkan kita udah mau mendekat sama Allah, Allah udah takdirkan sesuatu sama kita, gak mungkin Allah biarkan kita, pasti Allah siapkan seluruhnya buat kita. Insya Allah. Insya Allah. Dan sebagai informasi untuk teman-teman yang berada dimanapun, bahwa Maskal Hufaz rutin memberikan beasiswa full untuk yatim piatu mu'alaf du'afa yang ingin belajar, di mana teman-teman akan belajar Quran, menghafalkan Quran, dan setelah itu teman-teman kembali mengajarkan Quran, meneruskan estafet perjuangan dakwah Quran insya Allah. Kita doakan semoga Ica istiqomah dan selesai, dan rasakan keberkahan dari Al-Quran. Ica sudah merasakan belum keberkahan Al-Quran? Udah, apa? Contohnya apa? Kalau misalkan Ica berdoa, Masya Allah, Allah langsung kabulkan. Contohnya apa? Waktu itu kan hari Jumat tuh panas banget tuh, Ma. Terus Ica minta, ya Allah pengen hujan. Tiba-tiba hujan, mendung, terus hujan. Masya Allah. Jadi banyak ya Caya keberkahan Al-Quran ya. Ketika kita dekat dengan Quran, ketika nyebut itu, tiba-tiba Allah kasih. Itu bagian dari keberkahan Al-Quran. Baik, terima kasih udah nonton pada hari ini. Kita ketemu lagi di cerita penghafal Quran berikutnya, dan kita simak bagaimana kisah hidup mereka, bagaimana semangatnya mereka dalam menghafalkan Quran, dan insya Allah ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah yang senantiasa akan Allah tolong dalam setiap keadaan, insya Allah. Makasih Caya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kisah ini. Maskanul Hufaz, menuju peradaban dunia dengan generasi mulia.
Yuk kita jadi para penghafal Quran dengan Kalami Quran, sebuah Al-Quran hafalan yang insya Allah di dalamnya ada warna di awal di akhir, kemudian ada materi pendidikan agama Islam. Teman-teman lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran insya Allah dan lebih mudah dalam memahami Al-Quran melalui Kalami Quran.